Banyak dari kita yang hobi mancing nila, tapi tak jadi mancing gara-gara tak ada umpan lumut terbaik. Mau nyari, tak ada waktu. Awak kerja kan, terbentur di waktu kerja. Mau beli, tak ada jual di tokonya om, stoknya terbatas. Siapa yang sering ngalami itu? Dulu saya sering, tapi sekarang sudah enggak. Ini solusinya. Banyu Beli. Assalamualaikum. Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Salam satu hobi. Kali ini saya ingin berbagi tips dan cara agar lumut yang kita pakai untuk memancing itu om bisa bertahan berhari-hari bahkan berminggu-minggu. Tetap fresh dia, bahkan tetap hidup, tergantung dengan jenis lumut yang akan kita pakai. Simak terus videonya biar nggak gagal paham. Tariklah dulu rokok gue ini ya om, biar enak ceritanya. Jika target kita adalah ikan nila babon-babon, umpan yang terbaik itu ya pakai lumut om. Ya, cemana? Sepakat kan? Nah, itu sudah kita bahas di video sebelumnya, yang thumbnailnya ini om. Maksudnya gambar di YouTube-nya yang ini. Ditengok ya om, kalau seandainya penasaran. Kalau tidak ya udah. Dan permasalahan umum yang terjadi pada pemancing yaitu om, terbentur mencari lumut om kalau kita mau mancing. Karena kebanyakan dari kita yang hobi mancing sempit waktunya, terbentur karena waktu kerja, jadi harus curi-curi waktu. Nah, di sini kita harus mensiasati cara untuk membuat lumut itu tetap fresh berhari-hari bahkan berminggu-minggu. Dan juga jenis lumut yang kita pakai. Ini harus tahu om, karena ketahanan lumut itu beda-beda om. Ada yang tahan 1 minggu, ada yang bisa cuma tahan 1 hari, ada juga yang tahan berbulan-bulan. Dan tempat spot yang memancingnya itu berbeda-beda juga om, yang kayak saya bilang di video sebelumnya. Dan ini kelanjutannya. Pernah nggak om ngalami kayak gini om? Pergi awak subuh-subuh sengaja kan dari rumah untuk cari lumut. Gitu awak cari lumutnya, sampailah di lokasi mancing pagi, udah keluar matahari tuh. Gitu mau dipakai lumutnya udah jadi lengkong, mati dia. Pernah nggak? Nah, jika jumpa lumut yang seperti itu sebenarnya lumutnya itu bagus om. Gacor kali itu om. Sangat cocok untuk dibuat jadi umpan mancing bila spotnya itu di dataran rendah. Tapi bukan di tempat pasang surut ya om. Di sawah-sawah atau di rajangan sawit atau di tempat sungai air yang mengalir itu sangat jos pakai lumut itu om. Cuman lumut seperti itu permasalahannya itu ya cepat mati. Dan ciri-ciri lumut seperti itu kayak gini dia om. Pertama, warnanya itu dia warnanya hijau tapi nggak begitu pekat. Teksturnya itu lembut om. Dan dia itu wangi, harumnya itu lebih harum daripada lumut yang biasanya. Bau pandan om. Udah gitu om, dia itu kalau ditaruh di kail, lengket dia om, nggak mudah buyar. Jadi kalau ikan nila itu makan, nggak cepat habis dia. Jadi enak awak nyetel pelampung tuh pas goyang-goyang gini. Cuman permasalahannya itu tadi, cepat mati. Kenapa dia cepat mati om? Karena lumut yang seperti ini, dia tumbuhnya itu om, di tempat air yang berarus dia om. Bawahnya lumpur, air berarus, dan tentunya kalau udah air yang berarus, oksigennya itu om banyak. Nah, itulah penyebabnya dia gampang mati saat kita ambil. Tak bisa dia adaptasi om, stres dia, itu yang buat dia cepat mati. Jadi solusinya kalau memakai lumut yang seperti ini, ya mau nggak mau mesti pakai adaptor kita om. Alat gelembung-gelembung udara yang biasa di tempat akuarium itu, nah, pakai itulah dia om. Itu pun dia bisa bertahan cuma 1 hari om. Karena jenis lumut kayak gini
tempat dia tinggalnya itu terlalu apa dia cemana dibilangnya, terlalu bagus om, terlalu steril tempat tinggal habitat lumut yang seperti ini, makanya agak susah. Terus lumut yang satu lagi om, sering orang-orang bilang tuh namanya lumut sawah. Nah, lumut sawah ini lumut yang paling sering dipakai para pemancing, termasuk saya. Karena lumut ini termasuk lumut yang lumayan bandel om. Dia itu bisa bertahan sampai 3 hari, bahkan seminggu. Bahkan bisa bertahan bertumbuh dia om, tumbuh kembang berkembang biak. Kalau cara penanganannya tepat. Nanti kita bahas cara pengembangan pembudidayaan lumut got atau lumut sawah ini om. Umumnya para petani lumut ya membudidayakan lumut ini untuk komersil mereka untuk dijual ke toko-toko. Lumut sawah ini om bisa bertahan dia 3 hari, bahkan 1 minggu, bahkan bisa berkembang tumbuh seperti yang saya bilang tadi. Cara yang saya buat kayak gini om, bisa nih dipraktekkan di rumah. Ada 2 cara. Yang pertama, kita ambil tuh lumutnya kan dari habitatnya, kita taruh di ember, sampai rumah kita bersihkan om. Kita bersihkan sampai bersih, sampai itu binatang-binatang kecil yang lengket di lumutnya itu hilang. Lalu kita peras seadanya sampai nggak netes saja lah dia. Kita simpan di dalam kulkas, di freezer juga bisa. Itu bisa bertahan sampai 3-4 hari om. Nah, kalau kita menggunakan metode ini, saat kita memancingnya kita harus pakai bawa termos om. Termosnya itu diisi es batu untuk tempat si lumut yang dari dalam kulkas tadi agar tetap fresh dia saat kita mancing nanti. Dan kalau mancing nanti dari termos itu ambil secukupnya aja, taruh di ember tempat kita untuk gulung-gulung lumut itu. Nah, secukupnya aja om. Nanti kalau udah habis, ambil lagi dari termos. Nah, gitulah dia. Dan cara yang kedua, ini yang cara yang saya pakai om, lebih sederhana dia. Kita cari lumut, kan om? Udah dapat kita satu ember cat lah misalnya, atau satu ember semen bangunan. Udah sampai rumah kita bersihkan. Bersihkannya tetap pakai air bersih om. Ini penting om. Air yang steril. Tak bisa air pump, nanti dia bisa mati. Lantaran air pump itu atau air PDAM itu dia mengandung kaporit dan tak bisa juga air yang berkarat. Dia mesti air yang bersteril. Kalau saya biasa pakai air galon om, air galon isi ulang. Nggak apa-apa lah biaya sedikit. Yang penting nanti pas mancingnya kan nggak kecewa. Nah jadi kalau udah dibersihkan, terus binatang-binatang yang kecil-kecil yang nempel di lumut itu udah hilang, kita taruh di ember yang agak besar, yang segini bisa itu om, yang ember-ember warna hitam itu om, atau ember mandi anak bayi. Kalau lumut yang kita bawa itu satu ember cat apa om, cat 5 kilo atau ember semen bangunan. Nah kita taruh di ember besar tadi itu, kita tuang air yang banyak sampai penuh. Kalau bisa kita sebak-sebak lagi nih om, biar dia nggak menggumpal. Kalau udah dibuat gitu, hidup dia itu om, 3 hari bahkan seminggu. Asal tempat yang kita taruh lumutnya itu tidak terkena matahari langsung om. Kalau terkena matahari langsung mau dia apa? Kepanasan lah istilahnya, tak bisa beradaptasi dia, jadi mati. Nah, terus waktu saat mau kita mancing, misalnya udah tertahan nih 3 hari di rumah nih. Waktu kita mau mancing, simple aja om. Kita tangguk itu lumut, kita keringkan pakai goni atau pakai tepis ikan yang halus-halus, yang warna biru, tau lah om ya. Biarkan aja dia kering, kita bawa ke tempat mancing. Nah nanti pas waktu mancing, itu biarkan aja gitu om. Kita pakai secukupnya aja, kita comot, taruh ke ember untuk kita nguncel, untuk kita mempermudah gulung ke kail. Secukupnya aja, nanti kalau udah habis ambil lagi ya, gitu aja dia om. Kok itu metode yang sering saya pakai, jadi kan nggak ribet-ribet kan. Dan satu lagi jenis lumut om, jenis lumut yang dia biasa dibilang lumut batu om. Kalau lumut ini menurut saya jenis lumut batu ini
kurang paten dia om. Dia itu cocoknya hanya untuk target ikan nila yang habitatnya tinggal di tempat-tempat seperti sungai apa nih om, sungai dam, sungai apalah namanya ya, sungai irigasi yang sampingnya itu beton, atau danau buatan yang samping-samping pinggirannya beton, atau sungai-sungai yang berbatu om. Kalau di tempat dipakai untuk spot sawah atau spot rajangan sawit, nggak bakal jos lah itu om. Kalaupun mau makan ikannya tunggu lapar kali lah. Karena tekstur lumutnya itu om, lumut batu itu om, dia tuh kasar. Nah, ciri-cirinya lumut batu ini dia teksturnya kasar. Udah gitu tumbuhnya dia itu bukan di lumpur om, berasal dari pasir, dasarnya itu pasir. Udah gitu sering juga dia menempel-nempel di bebatuan. Kelebihan lumut batu ini om, dia super bandel om. Kalau kita taruh di kulkas, dia itu bisa tahan sampai 1 bulan om. Tak mati-mati dia, bukan tak mati, tak busuk-busuk dia om. Paling dia busuk nanti warnanya hitam. Dan kalau kita taruh dalam aqua gitu om, dalam gelas segini lah misal om, kita taruh tuh, udah ambil dari tempatnya kan, kita taruh sini 3 hari tuh tahan itu om, nggak pernah dibersihkan, nggak dipala apa-apa, bandel kali lumutnya itu. Itulah kelebihan dia. Cuman ya itu saya saranin kok mau pakai lumut itu ya lantaran tak dosa lah om. Tak ada lagi lumut yang lain baru lo pakai lumut itu. Dan satu lagi jenis lumut om, lumut yang mengambang di air om, yang tumbuhnya dia itu dari batang-batang pohon yang busuk atau daun-daun yang busuk, yang tumbuhnya itu di atas air, tak dari tanah dia. Kalau lumut seperti itu nggak cocok untuk memancing om, karena ikan nila liar jarang sekali mau lumut yang seperti itu. Nah, kira-kira begitulah dia om, cara mensiasati agar si lumut untuk umpan mancing kita itu bertahan lebih lama. Dan video yang saya buat ini hanya sekedar informasinya om, tak ada maksud menggurui apalagi mengajari. Sharing-sharing aja nya om. Semoga video yang saya buat ini ada manfaatnya bagi siapa saja yang mendengarkan, dan mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Sampai jumpa di video selanjutnya ya om. Assalamualaikum.